Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu wa man ihtada bisunnati wa hudahu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurlah jamaah mahasiswa keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, di Saidul Ayam di hari Jumat ini Allah masih mempertemukan kita dalam sebuah majlis yang mulia, majlis ilmu yang tentu di sanalah Allah turunkan rahmatnya. Dalam majlis ilmu pula, dalam sabda Nabi yang mulia Allah disebutkan bahwa Allah juga menurunkan sakinah bagi orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu. Para malaikat hadir mengelilingi para orang yang berada dalam majlis ilmu, dan Allah menyebutkan orang-orang yang ada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebutkan oleh Allah kepada penduduk langit karena keistiqomahan kita dalam bermajlis ilmu. Salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, baginda Rasulullah SAW, beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang menjadi pelanjut risalah kenabian, menjadi orang-orang yang terus mengajak kepada kebaikan, amal ma'ruf nahi mungkar, dan menjalankan sunnah-sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di Saidul Ayam di hari Jumat tentu Al-Fakir senantiasa mengingatkan tentang kemuliaan hari ini, karena disebut dengan Saidul Ayam dengan banyak sekali amalan-amalan sunnah Orang yang lagi mau dicontohkan oleh ini Rasulullah kajian, SAW. mau di stop kajiannya. Dari Dari mulai ngomel. kita tadarus Quran, membaca surat Al-Kahfi yang tadi kita sudah mendengarkan ya di pembuka kajian ini, admin memutarkan sebuah lantunan yang indah dari surat Al-Kahfi, dan juga tentu salawat kepada Rasulullah menjadi salah satu amalan yang ketika memperbanyak salawat di hari Jumat menjadi salah satu amalan yang disudahkan oleh Nabi kita baginda Rasulullah. Dan itu ada sedekah terbaik, salah satunya menurut para ulama di hari Jumat tentu menjadi sedekah terbaik kita. Mudah-mudahan kita makin tergerak untuk menjadi orang-orang yang ahlu sedekah, karena salah satu pintu surga salah satunya dibuka dengan nama pintu sedekah. Dan tentu ada doa yang mustajabah di hari Jumat ini. Jadi karena itu mudah-mudahan kita termasuk yang mendoakan ya saudara-saudara kita, selain keluarga kita tentunya, untuk keberkahan semuanya, untuk kebaikan semuanya. Dan tentu para guru kita, mari kita sisipkan dalam doa-doa kita, untuk juga para pengurus, dan juga mudah-mudahan semua jamaah yang hadir maupun yang belum bisa hadir selalu dalam catatan doa-doa kita. Dan alhamdulillah di pagi ini yang sedianya Tuan Guru Suparman ya yang mengulas kitab Ad-Dawada Ad-Dawadawa karya Ibnu Qayyim. Kebetulan beliau sedang safar mudik ke Lombok, dan alhamdulillah guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, beliau bersedia untuk menggantikan beliau. Dan tentu kita lihat, kita baca ya di undangan kajian, temanya sangat berkaitan dengan apa yang menjadi kebiasaan kita di Ramadan, tadarus Quran. Ya, Quran menjadi keistiqomahan yang harusnya hingga saat ini, dan apa hambatannya, inilah yang akan diulas oleh guru kita. Alhamdulillah, Sadadi, bagaimana pagi ini? Sehat walafiat, Ustaz? Alhamdulillah sehat dari sisi badan, tapi kondisi banyak eh, keadaan yang kita tidak bisa kontrol dalam pengertian situasi hati, suasana jiwa. Ini bagian yang kemudian selalu mohon kebergantungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita semua yang selalu senantiasa berharap kebaikan-kebaikan dari apa yang kita kerjakan. Amin, amin, Allahumma amin.
Dan di pagi ini kita akan ngebahas tentang keistiqomahan kita dalam tadarus Quran salah satunya Ustaz ya. Baik. Ini menjadi sangat penting, jangan sampai saya teringat dengan surat Al-Furqan Ustaz, yang Rasulullah sempat mengeluh ya dalam diabadikan dalam Al-Quran. Wah, Quran itu akan ditinggalkan oleh umatnya nih. Dan ini di surat Al-Furqan ini saya jadi teringat jangan-jangan kita yang dikeluhkan oleh Rasulullah karena meninggalkan Al-Quran. Kita hanya kenal Al-Quran hanya di Ramadan gitu ya. Di bulan lain kita malah lupa untuk bahkan sekedar hanya membacanya, kemudian memahami apa maknanya gitu ya. Mudah-mudahan kita jauhkan dari sifat seperti itu ya. Ya Rob. Ustaz, tafadhal masykura untuk kita memulai, dan kita mari siapkan hati kita untuk menerima hikmah dari kajian di pagi ini. Tafadhal masykura. Syukran jazakumullahu khair. Ta'ala fi kulli hayatikum. Amin, amin, Allah. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan segala beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhir. Amin. Allahumma. Pagi ini tentu kita berharap bahwa seluruh pembina, pengurus, jamaah terutama, keluarganya senantiasa Allah SWT berikan hidayah dalam inayah, iradah, dan kudrah serta iradah Allah, terlebih maunahnya untuk kemudian kita bisa menjalankan keistiqomahan di dalam menjalankan keislaman kita sampai akhir hayat kita dalam husnul khatimah, dan kelak kita dikumpulkan bersama keluarga di surganya. Amin. Allahumma amin. Terlepas dari hari ini hampir menggenapi, saya tiap hari ada nih, mudah-mudahan nggak enak nih, tinggal apa Senin, Selasa, Sawababi, Rabu, Asmaul Husna, Kamis kemarin Hisnul Muslim. Ya, Jumat ini memang kajian saya tafsir maknawi setelah kita mempelajari tarjem harfiahnya Al-Quran. Dan alhamdulillah pagi ini kita sudah sampai di ayat yang ke-12 kalau saya nggak keliru. Dan mudah-mudahan teman-teman dari Majelis Iqra Al-Quran di sini sudah hadir, Mbak Ai, Mbak Daning, Bu Yayi, Teh Dian, ada Teh Nadia juga, ada Mbak Ina, ada siapa lagi, Teh Ina, ada Mbak Mei, ada Kak Serma, siapa lagi ya, belum ya. Oh, ada Mbak Retno Mulyasari juga, ada Mbak Nana, ada udah mulai banyak, ada Mbak Lina, ada Teh Yola. Baik. Dan tentu jamaah MKI yang Allah selalu senantiasa rahmati. Tapi mudah-mudahan nggak bosan ya saya hadir tiap hari ini, udah enak banget nih. Udah lagi gitu kan ya. Baik, sama-sama kita buka di surah Al-Baqarah ayat yang ke-11.
Kita buka surat Al-Baqarah ayat yang ke-11. Baik, apakah yang saya tampilkan tampak? Tampak udah. Udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang sudah pernah kita bahas pekan lalu kalau saya nggak keliru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ini masih berkaitan dengan ayat 10-nya. Ayat 10-nya kalau kita perhatikan ya. Ini yang saya gunakan aplikasinya adalah Tafsir Web. Di sini ada beberapa mufasir yang bisa kita pelajari. Saya share di kok nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa di copy ya? Oh, bisa. Baik. Baik. Nah, Bapak Ibu kalau mau buka juga bisa di aplikasi itu ya, tafsirweb.com. Di sini lengkap, ada beberapa mufasir, ada tafsir Muyassar, ada tafsir Madinah Al-Munawwarah, ada Mukhtasar, ada Zubdatut Tahfir min Fadil Qadir, ada Lihat Dabur Ayatih, tafsir Al-Wajiz, tafsir As-Saghir, tafsir As-Sa'di, kemudian tafsir Ibnu Katsir, kemudian Aisarut Tafasir, juga An-Nafahat Al-Makkiyah, Hidayatul Insan bi Tafsir Al-Quran, Ustaz Farwan Hadithi. Ya, saya langsung masuk ke ayat yang sebelumnya. Ini bicara tentang kita bisa mulai dari ayat, yakni ayat yang ayat yang ke-6. Ya. Jadi ketika bicara tentang ayat yang pertama sampai yang kelima itu ciri orang yang bertakwa, maka kalau kita lihat dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 sampai yang ke-10 itu bicara tentang orang-orang munafik. Nah, ini disebutnya kafir dalam konteks apa yang mereka pahami adalah sebuah kekafiran. Jadi munafik, kafir, dan fasik itu ada dalam satu terminologi. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dalam konteks ini munafik, sawa'un, sama saja, 'alaihim, pada mereka. Ya, bagi mereka. A'anzartahum, diperingatkan, am lam tunzirhum, atau tidak diperingatkan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Di ayat 7-nya Allah Subhanahu wa taala melakukan penutupan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ya, Allah tutupkan ya, atas hati dan atas pendengaran mereka. Tetapi untuk penglihatannya wa ala absarihim Allah gunakan ghisyawah. Ghisyawah ini tipu muslihat atau apa kalau orang Jawa bilang nyelimur, diberikan pandangan yang lain. Ya, diberikan ghisyawah. Walahum adzabun adzim, dan mereka nanti di akhirat akan mendapatkan azab yang berat. Nah, kemudian wa minan nasi may yaqulu amanna billah, ya, sebagian dari mereka mengatakan mereka adalah beriman kepada Allah wa bil yaumil akhir, dan juga kepada hari akhir. Ya, wa ma hum bimu'minin. Ma-nya di sini adalah ma nafi. Ya, ma yang menidakkan. Ya, padahal mereka tidak beriman. Ya, mereka mengaku beriman tapi mereka tidak beriman. Di ayat 9-nya, ya, yukhadi'un Allah, mereka hendak menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una, kecuali mereka sesungguhnya tidak melakukan apa istilahnya penipuan, ya, kecuali ya illa anfusahum, kecuali kepada mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka nggak sadar. Nah, kemudian di ayat 10-nya dikatakan fi qulubihim maradun. Di dalam hatinya ada penyakit hati itu. Ya.
fazaduhumullahu marada, dan ditambahkan oleh Allah apa itu penyakit. Jadi tambah parah nih. Ya. Walahum adabun alimun bima kanu yaksibun. Jadi dikatakan walahum azab, untuk mereka diberikan azab, ya, alim yang berat, yang keras, yang parah, ya, bima atas apa kanu yang mereka yakdzibun, yang mereka dustakan, gitu. Yang disebabkan mereka mengingkari apa yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, pekan lalu saya membahas tentang wa idza qila lahum yufsiduna fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada mereka, ya, janganlah kalian melakukan kerusakan, tufsidu fil ard. Kita geser sebentar ke surat yang ke-28 ayat yang ke-77. Silakan Bapak Ibu, kita fastabiqul khairat, kita buka surat 28 ayat yang ke-77. Ya Bude, Mangga teh, bahasa Arabnya tuh artinya ya. artinya aja. Kita mau paham. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Sadaqallah. Syukran jazakumullah. Di apa istilahnya? Di pemahaman ini, kalau kita lihat ya, terutama ayat 3-nya. Di sini Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah. Raihlah apa yang Allah SWT hadirkan atau sediakan untuk orang-orang yang mau ke sana. Ya. Dikatakan bahwa raihlah apa yang Allah SWT sediakan di negeri akhirat. Kemudian jangan lupakan bagian kenikmatan yang ada di dunia. Jadi dunia boleh dinikmati, boleh. Pengen punya uang banyak, boleh. Gitu. Punya rumah yang besar, boleh. Punya mobil yang bagus, boleh. Tetapi yang jadi orientasi awalnya adalah negeri akhirat. Nah, kemudian di frase yang kedua dikatakan bahwa wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kalian kepada manusia sebagaimana Allah SWT berbuat baik kepadamu. Jadi atas dasar Allah SWT sudah berbuat baik kepada kita, maka atas dasar itulah maka berbuat baiklah kepada Allah. Nah, bagian yang terakhirnya dikatakan bahwa janganlah kalian melakukan kerusakan, sesungguhnya Allah benci kepada perusakan di muka bumi. Nah, ini persis sama seperti ayat 12-nya, ayat 11-nya dari surah Al-Baqarah. Wa idza qila lahum la tufsiduna fil ard, maka ketika dikatakan kepada mereka jangan melakukan kerusakan di muka bumi, mereka malah qalu maaf, innama nahnu muslihun. Kami sedang melakukan perbaikan. Jadi memutarbalikkan fakta ini bagian dari kegiatan mereka yang harus kita pahami juga. Kemudian di bagian ayat terakhir 2877 yang dibacakan dari dia tadi adalah bagian di mana kita tahu bahwa wala janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi, ya. Karena sesungguhnya innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang melakukan kerusakan. Nah, di ayat ini dikatakan juga bahwa wa idza qila lahum la tufsiduna fil ardi, jangan melakukan kerusakan di muka bumi, qalu, mereka berkata innama nahnu muslihun. Ya, ini yang di pekan yang lalu. Hari ini kita membahas tentang ayat yang ke-12, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ya. Ala ini lebih kepada bahwasanya,
ya, tetapi bisa diterjemahkan dengan ingatlah. Innahum, sesungguhnya mereka, ya, humul di sini mereka itulah, ya, mufsidun dari kata fasad, ya, mereka yang melakukan kerusakan, ya, fasad. Mufsidun, orang-orang yang melakukan kerusakan, mufsidun. Walakin, dan akan tetapi, gitu ya, la yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya atau mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kerusakan. Nah, mari kita lihat bagaimana para ulama menjabarkan tentang ayat ini. Jadi saya tidak sedang memberikan tafsir kepada Bapak Ibu versi saya sendiri, tetapi saya hanya sekedar membacakan apa yang saya pelajari dari beberapa ulama. Ya, salah satu contoh saya ambil dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di atau tafsirnya As-Sa'di. Di sini dikatakan bahwa ini kelihatan ya, bisa dibaca ya, atau bisa dibuka sendiri di rumah nanti. Di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang munafik tadi. Itu orang-orang yang membuat kerusakan. Kan tidak ada yang lebih besar, ya, tidak besar dari Allah, menghalangi dari jalan Allah, menipu Allah dan para kekasihnya, yakni orang-orang yang beriman. Dan justru sebaliknya mereka mencintai orang yang memerangi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan itu semua dia mengklaim bahwa hal itu adalah perbaikan. Lalu apakah setelah kerusakan ini ada kerusakan yang lebih besar lagi? Ya. Tapi mereka tidak mengetahui ilmu yang bermanfaat bagi diri mereka, ya, walaupun mereka terkadang sudah mengetahui ilmu tersebut. Tapi hal ini adalah tanda telah ditegakkan hujjah atas mereka. Sesungguhnya perbuatan maksiat itu mereka di atas bumi adalah pengerusakan karena menjadi penyebab dari kerusakan segala hal yang berada di atas muka bumi berupa biji-bijian, buah-buahan, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, di mana terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kemaksiatan. Dan juga karena perbaikan di muka bumi ini adalah dengan memakmurkannya dengan ketaatan kepada Allah dan beriman kepadanya. Maka Allah menciptakan makhluk dan menetapkannya di bumi, menentukan rizki bagi mereka agar mereka memanfaatkan untuk taat kepada Allah dan beribadah kepadanya. Dan bila dilakukan di atas bumi, ini yang bertentangan ya dengan itu. Maka hal ini adalah usaha melakukan kerusakan padanya dan penghancuran baginya dari hal yang menjadi tujuan dia diciptakan. Kalau dari versinya Ibnu Katsir ada beberapa catatan. Ya. Kalau dikatakan kepada mereka, jangan wa idza qila lahum la tufsiduna fil ard. Ya. Jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Qalu, ya, inama nahnu muslihun. Ya. Dan kemudian ketika dikatakan ingatlah ala innahum humul mufsiduna, kemudian dikatakan mereka tidak menyadari walayas urun, dan mereka tidak menyadarinya. Jadi Abu Ali tentang firman Allah ini, ya, jangan kalian melakukan perusakan di muka bumi. Dia menyatakan bahwa maknanya adalah janganlah kalian berbuat maksiat di bumi. Karena begini kaitannya. Ketika kemaksiatan di bumi dikerjakan, maka Allah SWT akan memberikan balanya. Jadi kalau ada beberapa peringatan tentang jangan melakukan maksiat, ya, maka kekhawatirannya adalah orang menjadi terkena imbas daripada maksiat itu sendiri. Masih ingat kemarin saya sampaikan bahwa di desa Legetang di Wonosobo tahun 50-an itu terjadi longsor yang bukan longsor sebetulnya. Jadi ada gunung, ya, gunung yang kemudian seperti dipotong oleh Allah SWT, kemudian ditumplekin ke satu desa yang subur tetapi penuh dengan kemaksiatan. Nah, dalam konteks itu, kerusakan yang mereka perbuat ini perbuatan maksiat kepada Allah. Karena siapa saja yang berbuat maksiat kepada Allah atau memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka dia telah melakukan kerusakan di bumi. Karena melakukan perbaikan kepada bumi dan langit itu dilakukan dengan melakukan ketaatan. Begitu juga dikatakan oleh Ar-Rabi bin Anas dan Qatadah.
Dari Salman Al-Farisi dikatakan kepada mereka, maka janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, innama nahnu muslihun. Salman menyatakan orang yang disebutkan di ayat ini tidak melakukan sesuatu pada ayat sebelahnya. Ya. Dan Ibn Abbas menyatakan bahwa jika dikatakan kepada mereka, janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami mengadakan perbaikan. Itu maknanya, sesungguhnya kami menghendaki perbaikan antara dua kelompok, antaranya ya orang mukmin dan ahli kitab. Tetapi Allah SWT berfirman, ala innahum humul mufsiduna, ya, fil arti, ya, fala yas'urun. Dan mereka tidak menyadarinya. Maka maknanya adalah ingatlah sesungguhnya yang mereka yakini dan anggap sebagai perbaikan itu sebenarnya adalah kerusakan. Tapi karena kebodohan mereka, mereka tidak menyadari bahwa itu adalah kerusakan. Ya. Wallahu a'lam. So, begitu pemahaman para ahli tafsir. Mari kita lihat dari tafsirnya Ibnu Katsir yang saya pegang. Ya. Di sini dikatakan bahwa mereka bersama-sama dengan orang-orang mukmin di beberapa tempat di padang mahsyar nanti, kalau hari yang telah ditetapkan Allah itu tiba, maka perbedaan mereka tampak jelas dan mereka akan terpisah dari orang-orang mukmin. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di ayat yang lain, kita lihat surat Saba ayat yang ke-54. Surat Saba ayat yang ke-54. Silahkan kalau ada yang sudah ketemu. Di sana jelas bahwa perbedaan antara orang mukmin dengan orang-orang yang tidak beriman. Dan Allah berfirman di ayat ini, ya, di surat Saba ayat yang ke-54 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hilla bainahum wa baina ma yashtahun. Ya, dan dihalangi antara mereka dan apa yang mereka inginkan. Artinya, di sini dikatakan bahwa golongan munafik itu tidak akan bisa bersujud bersama orang-orang mukmin di akhirat kelak, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis. Alasan lainnya mengapa Rasulullah SAW tidak membunuh mereka adalah sebagaimana yang dikatakan sebagian ulama. Karena ketika itu beliau tidak mengkhawatirkan kejahatan mereka dan karena beliau alaihissalam masih berada di tengah-tengah mereka. Beliau membacanya atau membacakan ayat-ayat Allah yang memberikan penjelasan. Maka adapun setelah beliau wafat, mereka dibunuh jika mereka menampakkan kemunafikannya. Dan hal itu diketahui oleh umat Islam. Dan Imam Malik mengatakan orang munafik pada masa Rasulullah SAW adalah zindik pada hari ini. Jadi mengenai hal itu penulis menyatakan bahwa para ulama telah berbeda pendapat mengenai hukuman mati terhadap para zindik. Jika ia menampakkan kekufuran, maka ia harus diminta bertobat atau tidak. Atau apakah harus dibedakan antara penyeru kebajikan kepada orang yang dibedakan dengan penyeru kepada kezindikannya atau tidak. Atau apakah kemurtadan yang berulang-ulang pada dirinya atau tidak. Atau apakah tobat dan kembalinya ia kepada Islam karena kemauan sendiri atau dipengaruhi orang lain. Mengenai hal ini terdapat beberapa pendapat dan pembahasan yang diberikan dalam kitab-kitab fikih. Di ayat 12-nya Imam As-Suddi menceritakan dari Abu Malik dan Abu Saleh, dari Ibn Abbas, dari Jarul Murrah At-Tabib Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat Rasulullah SAW mengenai firman Allah, wa idza qila lahum la yufsiduna fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka jawab, sungguh kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Sedangkan kerusakan yang dimaksud adalah kekufuran dan kemaksiatan. Dan jika dikatakan kepada mereka akan merusakkan di muka bumi ini, Abu Ja'far menceritakan dari Ar-Rabi' bin Anas, dari Abul Aliyah, dia menyatakan artinya janganlah kalian berbuat maksiat di muka bumi ini,
kerusakan yang mereka buat ini berupa kemaksiatan kepada Allah, karena barang siapa yang berbuat maksiat kepada Allah atau memerintahkan orang lain untuk bermaksiat kepadanya, maka ia telah berbuat kerusakan di bumi. Karena kemaslahatan langit dan bumi ini terletak pada ketaatan. Nah, hal senada juga dikatakan oleh Rabi' bin Anas, Qatadah dan Ibu Juraij dari Mujahid mengenai firman-Nya wa idza qila lahum la yufsiduna fil ard, jika dikatakan mereka jangan melakukan kerusakan di muka bumi, dia mengatakan ketika mereka sedang berbuat maksiat kepada Allah, lalu dikatakan kepada mereka janganlah kalian melakukan ini dan itu, maka mereka menjawab, sungguh kami berada dalam jalan hidayah dan kami pun sebagai orang yang mengadakan perbaikan. Jadi mereka tidak pernah mengakui bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah, dan kesalahan ini menjadi bagian yang selalu senantiasa mereka jadikan sebagai pemahaman yang keliru. Dan ketika melanggar larangan Allah, ya, mengabaikan kewajiban yang dilimpahkan kepadanya, mereka ragu terhadap agama Allah, padahal seseorang tidak akan diterima amalnya kecuali dengan membenarkan dan meyakini agama Allah. Mereka juga mendustai orang-orang mukmin melalui pengakuan kosong mereka, pada keyakinan mereka dipenuhi oleh kebimbangan dan keraguan, serta dukungan dan bantuan mereka kepada orang yang menistakan Allah, kitab-kitab, Rasulnya, untuk menghadap para wali Allah jika mereka mendapatkan jalan untuk itu. Maka demikian itulah kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik di muka bumi ini. Sementara mereka mengira telah mengadakan perbaikan. Kita pelajari juga surah Al-Anfal, surah yang Al-Anfal itu berapa? 8 ya. Ayat 73-nya coba. Surat 8 ayat 73. Ya. Sudah ketemu mangga? Namun Mangga teh. dan orang-orang yang kafir sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Iya. Di situ jelas bahwa dikatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mengambil orang lain sebagai walinya. Ya. Jadi sebagian mereka menjadikan pelindung sebagian yang lain. Kalau orang Muslim tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, pasti sudah rusak nggak karu-karuan. Dan Allah memutuskan hubungan perwalian antara kaum muslimin dengan orang kafir. Kita geser dulu ke surat 5 ayat yang ke 51 yang sempat membuat kok Ahok masuk penjara gara-gara ayat ini. Silakan. Udah. Mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi apa hubungannya dengan keistiqomahan? Iya, kalau kita berteman sama mereka, menjadikan mereka sebagai wali, maka pasti keistiqomahan kita akan dirusak. Kita akan berada di lingkungan yang terbiasa tidak menjalankan syariat. Ya, saya sering kali berhadapan dengan kondisi di mana para mu'alaf misalnya, atau orang yang bekerja di lingkungan kafir gitu ya, mereka menjadi punya alasan untuk excuse. Ya, saudara-saudara kita di negara-negara Eropa misalnya, di Belanda kan, di Norway, di Jerman, di Italia, di manapun lah, yang tidak berpihak kepada mereka keputusan pemerintahan ya, tentang keislaman. Nah, maka kalau kita perhatikan di ayat ini, mereka akan saling mempengaruhi. Dan terutama anak-anak kita kalau dibesarkan di sekolahnya mereka, sekolah internasional, pasti punya pertanyaan-pertanyaan yang guru-gurunya juga bukan Muslim. Gitu.
Dan itu artinya kebiasaan-kebiasaan yang mereka bangun adalah misalnya saling memberi kado, saling memberi hadiah atau apapun lah yang kira-kira kalau melakukan peringatan-peringatan yang sifatnya dari mereka. Hari ini kan hari Jumat kenaikan Isa Al-Masih ya. Kalau buat orang-orang Nasrani, terutama Katolik, biasanya mereka bikin acara Paskah, ya. Bikin Paskah ini adalah bagian di mana nanti cari telur, gitu, yang disebar di halaman gereja dan seterusnya. Itu masa kecil saya masih begitu tuh dulu. Ala kulli hal, kalau kemudian kita tidak berusaha untuk menghadirkan kebiasaan-kebiasaan yang islami, maka akan sulit bagi kita untuk mengikuti orang-orang taat. Contoh yang paling sederhana yang saya paling sering lihat adalah cara berpakaian. Ya, cara berpakaian. Saya sering kali ingatkan kepada saudara-saudara kita, para perempuan jangan pakai celana panjang meskipun kulot gitu ya, karena bentuk kakinya akan tampak gitu. Nah, berkali-kali ya, tapi ketika dia lebih banyak hidupnya bersama dengan orang-orang yang ahli kitab atau dari lingkungan mereka yang tidak terlalu peduli dengan syariat, akhirnya ya begitu. Dan kemudian ada orang-orang yang di sekitarnya kemudian merasa enggan untuk mengganggu, dalam tanda kutip, mengusik kebiasaan atau kesenangannya, kemudian menjadi persoalan yang kita berikan uzur saja dulu, kita berikan pemakluman dan seterusnya. Ya. Baik, kita geser ke surah An-Nisa ayat yang ke-144. Iya, Bude. Banget ya. Anisa 144. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Jadi hampir sama ini sebetulnya sama ayat yang tadi, surat 5 ayat 51. Tetapi ketika kita melihat bahwa ayat ini mendukung pada orang-orang yang dia berada di tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan di ayat 145-nya, gitu ya, kalau diterusin, itu disebut bahwa orang-orang ini kalau disebut a'udzubillahi minasyaitonir minal munafiqina ya fid darki al-asfal, ya, dia ada di tingkatan yang paling bawah, ya, minan nar, dari neraka. Kemudian dikatakan walan tajida, dan sekali-kali tidak akan ada lahum bagi kalian, ya, nasirin. Nasirin itu orang yang memberikan kemudahan atau seorang penolong di antara mereka. Dan dua ayat ini menuntaskan pemahaman kita ketika kita bicara tentang yang mereka disampaikan, wa idza qila lahum la tufsiduna fil ardi, kemudian mereka mengatakan tidak melakukan kerusakan. Dan dikarenakan orang-orang munafik ini secara lahiriah beriman, tapi hal ini membingungkan orang-orang mukmin, seolah-olah kerusakan itu adanya dari orang-orang munafik itu berada, karena dialah yang menipu orang mukmin melalui ucapan yang sama sekali tidak benar dan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin bagi orang-orang yang mukmin. Kalau saja perbuatan mereka hanya sebatas yang pertama, yaitu orang kafir, tentu kerusakannya akan lebih ringan. Dan andai dia ikhlas beramal karena Allah, ya, maka menyesuaikan antara ucapan dan perbuatannya itu betul-betul dia akan beruntung. Maka Allah berfirman, dikatakan di situ, wa idza qila lahum la tufsiduna fil ardi qalu innama nahnu muslihun, jangan melakukan kerusakan di muka bumi, tapi mereka menjawab sungguh kami hanya melakukan perbaikan. Artinya kami ingin mendekati kedua belah pihak, ya, baik kaum beriman maupun orang kafir, dan kami berdamai dengan keduanya. Maka
ayat 12 saya tadi dikatakan ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Mereka ini perlu diketahui bahwa sungguh mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan, tapi mereka nggak sadar kalau mereka ngerusak. Ya. Maka melalui ayat ini Allah memberitahukan bahwa ketahuilah bahwa yang mereka katakan sebagai perbaikan itu adalah kerusakan itu sendiri. Tapi karena kebodohan mereka, mereka tidak menyadari bahwa hal-hal itu sebagai kerusakan. Ada persoalan yang menjadi berat untuk kita jalankan dalam keistiqomahan karena tadi satu lingkungan, ya lingkungan kita membentuk kita. Teman-teman main kita, kata Rasulullah SAW, mungkin sahabat MKI ada yang bisa bantu saya. Ada satu hadis yang menyatakan bahwa tunjukkan siapa temanmu, aku tahu kualitas agamamu. Jadi ketika show me your friends, I know who you are, dalam bahasa patah Arab ya, English proverb, dikatakan bahwa show me your friends, I know who you are. Jadi artinya al-insan ibdul bi'ah, manusia itu memang anaknya lingkungan, sehingga ketika kita berada di lingkungan yang seperti apa, maka ya seperti itulah kita, gitu. Jadi seseorang itu tergantung temannya. Jadi ketika temannya bergaulnya sama orang yang suka nongkrong di pos ronda gitu ya, pasti omongannya ya nggak jauh dari apa yang mereka biasa perbincangkan. Ya. Kalau kita duduk di majelis gitu ya, ini ada 65 orang yang gabung pagi ini. Ada yang karena tugas, ada yang karena memang pengen dapat ilmu, ada yang tujuannya macam-macam tuh. Gitu. Tapi ketika Allah SWT kumpulkan hati kita dalam kekuatan keimanan, maka Allah akan tambahkan insyirahnya atau memberikan kemudahannya kepada kita, diberikan nasyirah, diberikan kemudahan-kemudahan untuk kemudian seolah-olah kita udah paham banget nih ayat ini. Gitu. Karena sesungguhnya ketika kita mempelajari sesuatu, yang hebat itu bukan pembicaranya, bukan materinya, tetapi bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menanamkan itu di hati setiap kita. Nah, itu yang kita harapkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib. Nah, syukran. Jazakumullahu khair, Ustaz Khalis. Dikatakan bahwa agama seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Ya. Ada lagi hadis yang bicara tentang berteman dengan tukang minyak wangi itu ikut wangi. Berteman dengan pandai besi maka bau angus. Gitu. Nah itu kita juga bisa melihat kalau di lagunya Kang Opik gitu ya, Mas Opik dari Jember juga dia, Tombo Hati itu kaping papat yang nomor 4 ya, wong kang soleh umpulono. Gitu. Orang yang soleh itu dikumpuli sehingga kita ikut-ikutan kecipratan solehnya. Gitu. Baik, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, monggo silakan kalau ada yang mau dibahas sebelum kita membahas tentang bab istiqomah. Tafadhol Mas Kus. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalis. Tafadhol Ustaz. Baik, alhamdulillah, Masya tabarakallah. Silakan jamaah yang ingin bertanya atau mungkin ada beberapa hal yang memberikan tambahan masukan ya tentang bagaimana tadi kita berbicara tentang orang-orang munafik saja sebenarnya. Karena di awal-awal surat Al-Baqarah itu sudah mulai masuk Allah Subhanahu wa taala membahas tentang orang-orang munafik, dan kalau tadi dikaitkan dengan tentang kondisi orang munafik itu fidakil asfal minan nar, sebenarnya ini sangat mengerikan ya. Bahkan orang kafir pun tidak diberi adab seperti itu. Tapi orang justru munafiklah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi, innal munafiqina fi dakri asfal minan nar. Orang-orang yang munafik Ya. itu berada dalam kerak terdalam ya di Ya. neraka. Alhamdulillah. Dalam surat An-Nisa. Silakan, ada yang ingin bertanya? Baik, kalau Baik. nggak ada, kita bahas bab istiqomah. Baik, bismillah. Alafu. Mana dia? Baik.
Jadi, nah ini bicara tentang apakah sudah kelihatan? Yang saya share kelihatan nggak ya? Kelihatan. Dan jaga Baik. keimanan sudah Ustaz. Kelihatan. Baik, menjaga keimanan pasca Ramadan. Nah, ini bagian yang kemudian setiap kita butuh kepada yang kita sebut sebagai keutamaan istiqomah. Kita lihat ketika kita istiqomah menjalankan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ya, bahwa kita mengikuti Rasulullah SAW itu ada kecintaan Allah dan ampunan dosa. Ini sudah lazim lah kita jalankan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau kita mengikuti Rasulullah SAW terus istiqomah, maka kita akan terus mendapatkan kasih sayang Allah, kecintaan Allah, dan berikut dengan ampunan dosa. Kemudian ini hadis seringkali diungkap sama Ustaz Khalis. Ayul a'mal ahabba ilallah ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyatakan ahabal a'mal ilallah ta'ala adwamuha wa inqal. Ya, Rasulullah SAW menyatakan yang dikerjakan mudawamah, istimrar, lazim, mulazamah, apalagi istiqomah, ya, terus menerus berkelanjutan, sambung sinambung, ya. Bahkan dilakukan, sabdanya lagi, lakukan amal perbuatan yang sanggup kamu lakukan. Jadi nggak usah bikin sesuatu yang susah-susah gitu, tapi kita bisa jalankan apa yang kita pahami. Dari hadis riwayat Muslim, wahai sekalian manusia, lakukan amalan sesuai dengan kemampuan kalian, karena ini bicaranya tentang fattaqullaha mastata'tum gitu ya. Karena Allah tidak bosan sampai kalian merasa bosan. Artinya, amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah amalan yang kontinu, ajak walaupun sedikit. Baca Quran itu, kalau di Ramadannya kemudian menjadi sangat luar biasa gitu ya, maka yang menjadi persoalan adalah bagian yang kita sebut sebagai keistiqomahan yang sulit untuk kita hadirkan. Artinya gini, kalau ada orang yang begitu masuk bulan Ramadan, wah geber Al-Quran tuh, wah terus berusaha hatam, bahkan sebulan itu bisa beberapa kali hatam. Apakah kemudian itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW? Ternyata enggak. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan bahwa, ya Rasulullah, apakah ahlakku sudah seperti surah Al-Baqarah? Maka Rasulullah SAW menyatakan sudah. Baik, saya baru mau pindah ke Ali Imran. Wow. Kita baca seringkali nggak ada urusan akhlaknya sudah sesuai atau belum. Yang penting bablasin aja. Yang penting hatam. Bahkan sebagian besar dari kita yang mengikuti one day one juice, odons, begitu selesai, tahu bener, tahu enggak bacanya, tahu makhrajul hurufnya kedodoran, mau tajwidnya belepetan, pokoknya begitu selesai, khalas, laporan langsung, khalas. Saya bukan menafikan, saya bangga, saya bersyukur bahwa ada banyak orang yang melakukan kegiatan penghataman Al-Quran. Maksud saya jangan berhenti sampai khatam saja. Ikuti dengan pemahaman seperti yang kita bahas pagi ini. Jadi diketahui bahwa ayat-ayat itu maksudnya apa, sehingga kita bisa menunjukkan akhlak itu. Sehingga ketika kita sholat, kita baca dari mulai ayat 6-nya misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dalam pemahaman kita udah paham isinya apa. Begitu sampai kepada ayat yang ke-12 lagi atau 11 atau 12 tadi, wa idza qila lahum humul mufsidun fil ardi wala walakin la yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya gitu ya. Itu bagian yang kemudian kita paham bahwa oh ya memang kelakuannya mereka kayak begitu. Nah, kalau kemudian kita berusaha untuk masuk ke dalam sebuah pemahaman yang benar, mari kita lihat surat yang ke-41 ayat yang ke-30. Allah SWT menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Kemudian mereka istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah menjadikan Allah sebagai Rabb-nya. Ya, Rabb kami adalah Allah. Maka mereka istiqomah pada kondisi itu. Apa yang terjadi? Malaikat turun kepada mereka.
Ketika malaikat turun kepada mereka dan mengatakan dikatakan di sini dikatakan ala takhafu wala tahzanu. Ya, ala takhafu wala tahzanu. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Ya. Kemudian bahkan dikatakan oleh ayat ini wa absyir bil jannah allati kuntum tu'adun. Digembirakan dengan surga. Jadi istiqomah ini sampai surga. Di bagian yang lain di Imam Hasan Al-Basri seorang tabi'in ketika membaca ayat tadi gitu ya, mereka ketika dibaca itu beliau rahimahullah taala langsung berdoa Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Nah, ini boleh kita jadikan sebagai doa juga nih ya. Tapi kalau ditanya apakah ini hadis, bukan. Ini makalahnya Imam Hasan Al-Basri seorang tabi'in. Boleh kita ikuti? Boleh. Ya, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Wahai Allah, Engkau adalah Rabb kami, anugerahkan kepada kami keistiqomahan. Jadi istiqomah itu bisa diminta. Ya. Oke, dihafalin ya Bapak Ibu ya. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Sama-sama kita baca. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Iya. Jadi sampai kedodoran sekalipun kita berusaha untuk menghadirkan farzuqnal istiqomah. Dalam sebuah, saya lupa ini makalah atau hadis, tapi Rasulullah SAW menyatakan apabila engkau sedang menghadap kepada Allah, maka kerjakan semua sunnah-sunnahnya. Tapi ketika engkau sedang berpaling, lagi futur, lagi jumut, kepalanya keseringan ibadah, sehingga capek sendiri, terus yang terjadi adalah dikatakan jangan kau tinggalkan yang wajib. Jadi bahkan sampai tingkat sholat wajib 5 waktu saja kita tidak boleh tinggalkan dalam konteks itu. Nah, berikutnya di surat 46 ayat 13 sampai 14 Allah SWT juga menyatakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim. Nah, dia langsung enggak pakai malaikat. Ya, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka Allah akan cabut kekhawatiran ya. Allah akan ambil duka citanya. Jadi tidak merasa sedih, tidak akan kehilangan sesuatu atau kekhawatiran. Kenapa? Ya semua sudah diatur sama Allah. Maka dikatakan bahwa ulaika ashabul jannah. Mereka adalah penghuni-penghuni surga. Ya, khalidina fiha, mereka tetap abadi di dalamnya. Jazaan bima kanu ya'malun. Agar sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Nah, ini dua ayat ini menjadikan kita perlu menjadikan keistiqomahan. Kenapa antara Rabb itu harus jadi Allah? Artinya harus Allah yang jadi Rabb kita. Perhatikan, innalladzina qalu rabbunallah. Bukankah Rabb itu sama dengan Allah? Mari kita pretelin. Apakah Rabb sama dengan Allah? Oke, kita lihat surat 16 ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya. Ya. Alal ladzina amanu, atas orang-orang yang beriman. Beriman di sini beriman kepada siapa? Ada yang tahu beriman kepada siapa? Yang dimaksud beriman di sini. Kepada Allah. Yakin kepada Allah. Iya. Bukan kepada rukun yang 6. Jadi nggak cuma kepada Allah saja, tetapi kepada malaikatnya, kitab, iya, kitab-kitab, rasul-rasul, apalagi hari akhir dan takdir, gitu ya. Jadi 6 ini. Jadi yang dimaksud beriman ya beriman kepada rukun iman yang 6 ini. Oke. Nah, beriman kepada siapa? Kepada Allah. Tidak disebut beriman alladzina amanu billah. Tetapi sudah pasti bahwa ketentuan ketetapan rukun iman yang 6 itu adalah sebuah kesempurnaan yang kemudian imannya harus disempurnakan dalam konteks apa yang dia lisankan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia genapkan dalam hati. Masih ingat iman yang sempurna ada berapa aspek? Ada tiga. Apa yang dilisankan,
Apa yang digenapkan dalam hati harus selaras dengan apa yang dikerjakan Lakukan. dalam amalan. Jadi ini harus 3. Nah, perhatikan orang munafik itu apa yang dia kerjakan dengan apa yang dia genapkan, apa yang dia lisankan. Ini kadang-kadang ada yang nggak benar. Jadi ada nggak orang yang beriman dimurkai sama Allah SWT? Lihat surat 61 ayat yang kedua dan ketiga. Silakan. Udah. Ya, silakan. Surat As-Saff ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ayat keduanya. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ya. Jadi ternyata ada orang yang dimurkai meskipun dia beriman. Siapa? Yang tidak menyelaraskan apa yang dia lisankan dengan apa yang dia kerjakan. Nah, ini termasuk orang-orang munafik. Dimurkai sama Allah SWT. Nah, mari kita lihat turunan tadi ayatnya, bawa ke surat 16 ayat 99 ini. Innahu laisa lahu sultanun, sesungguhnya setan tidak ada kekuasaannya. Sultan itu kekuasaan, pengaruhnya. Alama kepada siapa? Alladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Allahnya dia beriman, tetapi kepada Rabbnya dia tawakal. Jadi, beriman kepada Allah dan bertawakal kepada Rabb, itu harus Rabbnya yang jadi Allah. Atau Allahnya yang harus jadi Rabb. Sehingga Rabbunallah itu menyatukan. Kalau Allah itu kan al-ilah dari sisi namanya. Tapi Rabb adalah penguasa. Rabb itu yang menjadi pemilik. Gitu. Jadi kalau kita terjemahkan Rabb itu siapa? Nah, izin saya jelaskan dulu. Kata Rabb dalam bahasa Arab itu bisa bermakna apa? Saya kembali kepada zaman di mana Rasulullah SAW di tahun kelahiran beliau. Ada pasukan gajah dari Yaman, yaitu yang dipimpin sama Abraha, sampai ke apa namanya? Sampai ke Masjidil Haram. Ka'bah. ke Wadi Muhasir tepatnya. Wadi Muhasir itu adalah satu tempat di mana azab itu turun buat orang-orang yang bawa gajah itu. Oke, itu adanya di Mina. Jadi mereka bikin kemah di Mina. Kemudian bikin kemah di Mina, kemudian mengirim seseorang menuju ke Ka'bah. Istilahnya tuh pengen cari tahu kekuatan yang dimiliki sama penjaga Ka'bah. Ini yang nguasain Ka'bah siapa sih? Kalau istilahnya kita kalau pengen buka usaha di tempat baru tuh siapa yang pegang di sini? Jaggernya siapa? FBR, FPI, Jawara Gabus gitu misalnya kalau di Bekasi ini. Siapa? Bang Damin Sada misalnya gitu ya. Atau siapa yang pegang sini siapa? Pemuda Pancasila atau siapa? Gitu. Kalau di sekitar kita ya. Tapi kalau di Mekah itu dicari kekuatannya sehebat apa. Maka begitu dicari yang ngejagain nggak ada. Kecuali ketemu sama Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Ada yang tahu Kakeknya siapa Rasul. Abdul Muthalib? Kakeknya Rasul. Kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Abu Talib kan pamannya. Oke. Iya. Kalau Abu Talib pamannya, kalau Abdul Muthalib adalah kakeknya. Nah, kakeknya ini memang penjaganya Ka'bah. Maka kemudian ditanya, kamu siapa? Saya dari Yaman. Siapa kamu? Saya ikut pasukan gajah. Maka kemudian siapa pemimpin terbesarmu? Mudir kabirnya siapa? Saya ingin berjumpa dengan dia. Oh, kami ada di Mina. Oh, yang nyolongin onta itu ya? Kata Abdul Muthalib. Maka kemudian hadapkan aku kepada pemimpinmu. Maka datanglah Abdul Muthalib bersama tim advance tadi itu kepada Abraha. Abraha ketakutan. Abraha ketakutan, wah Jaggernya langsung berhadapan. Ngapain kamu ngomong sama saya? Ngomong aja sama pasukan saya. Gitu. Enggak, saya kepengen ngomong sama mudir kabirnya, sama pemimpin tertingginya. Apa ya kamu mau ngomong?
kamu mau nyegah kami ngancurin Ka'bah? Oh enggak, Ka'bah ada sendiri Robnya. Saya Robnya onta. Perhatikan kata yang kata yang diucapkan, saya Robnya onta. Ka'bah ada Robnya sendiri. Perhatikan kata yang digunakan, kata Rob. Ya. Kata Rob ini kemudian kalau kita terjemahkan, begitu Abdul Muthalib menyatakan, saya Robnya onta. Kembalikan 200 onta saya, karena saya Robnya onta. Maka gunakan kata Rob tadi, ya, kira-kira Abdul Muthalib sebagai Robnya onta, ngapain aja terhadap onta? Yuk, sebutin. Memelihara. Memelihara, terus Kasih makan, Memiliki. kasih makan, terus mandiin, mandiin. Oh, dimandiin onta ya. Menunggangi. Dibersihin lah. Oke, menunggangi. Terus bisa dipotong nggak? Makan. bisa, Ah, bisa dipotong. Bisa diambil susunya nggak? Bisa. bisa, Nah, itu bagian yang kemudian dikerjakan oleh Abdul Muthalib kepada onta, maka dia sebagai robnya onta. Jadi kalau ringkasnya rob itu apa? Pemilik. Pemilik, Pemilik penguasa pemelihara, bisa nggak? Bisa. Penguasa bisa, pemilik, penguasa, pemelihara, pemelihara, penjaga Pemelihara. rizki, dan seterusnya gitu ya. Nah, kita tempatkan kata rob tadi karena Abdul Muthalib mendampingkan dia sebagai robnya onta, sedangkan Ka'bah ada robnya sendiri. Siapa yang dimaksud robnya Ka'bah? Allah tabaraka wa ta'ala. Allah. Maka disitulah kemudian setiap kita harus memahami bahwa kata rob itu tidak serta-merta dia Allah. Tapi rob itu pemelihara, pemilik, raja, dan dia penguasa. Dia bisa mematikan kita kapan saja, menyempitkan rezeki kita kapan saja, gitu. Menenangkan kita, membahagiakan kita, dan itu ada pada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi Rob harus Allah. Sampai sini bisa dipahami kan? Bisa. Oke. Bisa. Jadi Rob Bisa. itu kepemilikan Allah terhadap kita karena Rabbun Allah tadi. Jadi kalau Allah itu adalah nama daripada zat yang mengelola kita. Kita lihat surat yang ke-20 ayat 14. Di situ baru kita temukan bahwa Allah menyebutkan namanya sendiri, dialah adalah Allah. Surat apa, Ude? Di surat apa? Surat 20 ayat Toha, 14. ya udah, Mangga. Surat Oh, 20 sudah. ayat berapa? 14. 14, Bu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Silakan. Ya, Bu. Sungguh, Monggo. saya baca ya. Boleh. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, jelas ya bahwa Allah sendiri yang memproklaim bahwa dia namanya Allah. Allah. Jadi Rabb yang menjadi pemilik kita, menjadi penguasa kita, menjadi pemelihara kita, raja di rajanya kita, yang berkuasa atas kita, yang menentukan rezeki kita, yang mengelola hidup kita, haruslah Allah. Makanya Rabb harus Allah, nggak bisa yang lain. Baik, sampai di sini kemudian kita istiqomah karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kita balik lagi ke materi yang tadi, bahwa Rabb adalah harus Allah, tidak bisa yang lain. Sampai sini clear ya. Jadi innahu laisa lahu sultanun, tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang bagaimana? Yang dia beriman kepada Allahnya dan bertawakal kepada Rabbnya. Tapi berimannya ini beriman yang selaras yang 3 aspek tadi. Apa yang dia lisankan, apa yang dia genapkan dalam hati dengan apa yang dia kerjakan selaras. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak memperhatikan, ala suwarikum, terhadap penampilan kalian, wa amwalikum,
kepada amwal, kepada mal kita, kepada harta kita. Walakin akan tetapi yang Allah perhatikan adalah bagaimana kita, walakin yanzuru ila fi qulubikum wa a'malikum. Bagaimana Allah melihat bagaimana kita menyelaraskan antara apa yang kita genapkan dalam hati dan kemudian kita jalankan dalam kehidupan keseharian. Jadi balik lagi mengistiqomahkan diri untuk Allah, ya. Tadi sudah kita lihat bahwa Allah menyebut dirinya adalah Allah, dialah ilah yang disembah. Maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja. Nah, dari bagian ini, ya, Abu Amr atau Abu Amrah Sufyan bin Abdullah, beliau menyatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ya, ajarkan kepadaku dalam agama Islam ini tentang ucapan yang mencakup semua perkara Islam, sehingga aku tidak perlu lagi bertanya tentang hal itu kepada orang lain setelahmu." Ya. Dalam hadis Abu Sama dikatakan selain engkau. Maka Rasulullah SAW bersabda katakan, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomah. Ya, amantu billah sumastaqim. Qul amantu billah fastaqim. Ya, saya beriman kepada Allah, udah istiqomahkan. Jadi apapun yang terjadi, saya beriman kepada Allah. Jadi kalau kita disempitkan rizkinya, siapa yang nyempitin? Allah. Kalau Allah kasih kita sakit, siapa yang kasih sakit? Allah. Kalau Allah kasih kita pasangan yang nyebelin, siapa yang ngasih? Allah. Yang bisa memberikan ketenangan siapa? Allah. Udah balikin semuanya urusan kita kepada Allah. Maka kita nggak diganggu sama setan. Sebuah keluarga misalnya, misi utamanya setan kan menceraikan keduanya, gitu ya. Oh iya betul. Maka yang terjadi adalah bagaimana caranya supaya sebaik suami maupun istri mengembalikan kepada fitrahnya masing-masing. Apa yang salah diperbaiki. Apa yang keliru dari pasangan difahami. Apa yang menjadi kekeliruan manusia dimaklumi. Sehingga tidak ada lagi kata-kata dari dulu ya kamu itu bla 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 bla. Seolah-olah catatan sejarahnya kebuka lagi tuh. Emang susah kamu dari dulu, dari zaman tahun berapa kamu? Udah kebuka semua itu. Artinya stamping atau stempel-stempel yang kita letakkan kepada itu adalah bagian dari, ya kalau itu sebuah bagian dari ada tabiatnya orang seperti itu, ada kebiasaan orang seperti itu, atau adakah yang bisa kita maklumi bahwa yang mana namanya aja manusia. Tapi kalau sampai kemudian melampaui batas, maka harus kita lakukan perbaikan. Nah, begitu juga kondisi di mana ada nggak istiqomah tanpa cacat? Kita baca surat 41 ayat 6. Bapak Ibu bisa lihat apa yang saya pampang di sini? Bisa, Ude. Bisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sama-sama kita perhatikan. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fastaqimuhu ilaihi wastaghfiruhu. Perhatikan. Fastaqimuhu ilaihi wastaghfiruhu. Istiqomahlah menuju kepada jalan yang lurus dan mohonlah ampun kepadanya. Ayat ini memerintahkan istiqomah sekaligus istighfar. Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan bahwa ayat ini istiqomahlah dan minta ampunlah kepadanya. Berarti apa? Istiqomah kita itu pasti ada cacatnya. Ini ada sebuah isyarah yang kemudian seringkali ada kekurangan dalam istiqomah yang diperintahkan. Jadi yang nutupin kekurangan itu justru istighfar itu sendiri. Dan istighfar itu sendiri mengandung taubat dan keistiqomahan itu sendiri. Supaya tetap ada di tracknya. Astagfirullahaladzim balik lagi. Astagfirullahaladzim balik lagi. Astagfirullahaladzim balik lagi. Jadi ada yang istiqomah nggak pakai salah, nggak pakai cacat. Nggak bakal. Nah, bisakah kita maklum dengan kondisi pasangan kita seperti ini, anak kita seperti ini? Udah dikasih tahu bolak-balik masih aja kayak begitu, susah banget dikasih tahu. Kayak kita nggak punya salah aja. Bisa dipahami sampai sini ya? Baik. Mari kita lihat bahwa
apa yang kita harapkan adalah bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala di surat 14 ayat 27. Sama-sama kita lihat apa yang saya tampilkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbitullahu alladhina amanu biqauli tsabit. Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Tidak hanya fil hayati dunia, tetapi juga wa fil akhirah. Wa yadullahu dhalimana wa yaf'alullahu ma yasha. Allah menyesatkan orang yang zalim dan memperbuat apa yang dikehendaki. Oke, lupakan bagian terakhirnya dulu. Perhatikan yusabbitullahu alladhina amanu biqauli tsabit. Allah meneguhkan orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Ibnu Rajab Al-Hambali menjalankan bahwa baina dunia wal akhirah, antara dunia dan akhirat itu ada barzakh. Maka ketika seseorang ditanya dalam kubur, lalu dia berikrar bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka ini tafsir di mana Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia dan di akhirat. Jadi, pada saat tubuh kita sudah berkalang tanah, 7 langkah kaki pelayat kita meninggalkan tubuh kita, maka kita akan ditanya setidaknya dalam beberapa hadis yang cukup banyak, pertanyaan itu ada 5. Man rabbuk? Siapa yang kau jadikan sebagai Rabbmu? Madinuk? Apa dinmu yang kau jadikan sebagai minhajul hayyah? Man nabiyuk? Siapa pembimbing agamamu? Ma kitabuk? Yang kau pegang kitab suci sebagai pedoman itu yang mana? Apa yang kau jadikan sebagai pedomanmu? Ya. WhatsApp, kehidupan di TikTok, ya, kehidupan para selebgram di Instagram, ya, standar hidupnya TikTok, sosmed, atau Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ditanya terakhir, ma'amaluk. Ini semua pertanyaannya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keteguhan. Perhatikan surat 14:7. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit. Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Tidak hanya di kehidupan dunia, tapi di akhirat. Jadi ketika ditanya sama Munkar Nakir, man rabbuk, dengan santai kita jawab karena Allah mudahkan. Allahu Rabbuna. Islam Madinah. Nabi Muhammad alaihissalam Nabi wa Rasuli. Al-Quran Kitabi. Amalus soleh minal Quran wa sunnah. Mudah kita menjawabnya. Kenapa? Allah yang meneguhkan. Allah yang memudahkan lisan kita. Atas dasar apa? Atas dasar iman kita tadi 3 aspek. Lisannya sama dengan apa yang digenapkan dalam hati, lengkap dengan apa yang dia kerjakan. Seperti itu. Nah, hambatannya ada. Mari kita lihat. Ya. Hambatannya ini bakalan belum selesai nih kayaknya. Ustadz Khalis mesti ketemu Babe ini. Udah pamit kayaknya, belum ya? Udah. Oh, udah pamit. Baik. Oke. Perhatikan oleh kita bahwa ini dia. Istiqomah itu ada hambatannya. Apa itu hambatannya? Mari kita lihat. Jeng-jeng. Tuh, ada yang namanya al-ifrat, ada yang namanya at-tafrid, meremehkan, ada yang namanya rukun bidzalimin. Ini 3 ini yang jadi hambatannya. Berlebihan tidak sesuai kadar atau ifrat berlebihan. Artinya gini, di Ramadan ngaji terus, begitu masuk Syawal kembali ke asal. Ya. Kalau bisa ya tiap hari terus ngaji, gitu. Nggak usah banyak-banyak. Yang kedua at-tafrid. At-tafrid ini meremehkan. Cuma sunnah. Nggak dikerjain juga nggak apa-apa. Meremehkan atau mengurangi kadar. Makanya menjadi tidak istiqomah kita. Yang tadinya tahajud, yang tadinya tarawih, menjadi enggak. Dan yang ini yang paling sering saya bahas tadi berkait sama ayat yang kita bongkar tadi. Rukun bidzalimin, dekat dengan orang-orang zalim. Nah, 3 ini yang kemudian membuat kita menjadi sulit untuk bisa istiqomah.
Wallahu a'lam bishawab. Maka bagian ini yang harus kita kemudian bisa jaga. Bagaimana? Di antaranya adalah menjaga fitrah yang 6 tadi. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, ada pertanyaan, monggo silahkan langsung aja. Ada yang Teh Nadia mangga Teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tadi yang pembahasan pertama tentang Ya. pertemanan ya sama hambatan istiqomah dekat dengan orang zolim. Nah, itu kaitannya seperti apa kalau misalnya kita dekat dengan orang zolim? Kalau saya pribadi begini, kan saya mengejar orang-orang soleh supaya saya ikut gitu, maksudnya bisa terbawa dengan kebaikannya. Yang kedua, saya ini deketin orang-orang yang memang kadang galau, yang kayak gitu-gitu supaya saya bisa bawa dia gitu. Mulung amal kalau kata Ude kan ya. Ya. Nah, itu gimana Ude? Kan katanya orang itu bisa dilihat dari temannya. Sementara kita itu nyari temen dua-duanya karena pengen yang satu itu pengen ngajak gitu loh Ude. Ya. Makasih Ude. Assalamualaikum. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi gini, kalau kemudian kita punya keinginan untuk membawa orang lain masuk dalam lingkungan kita, dalam kebaikan-kebaikan, maka kokohkan diri kita bahwa kita akan menebarkan kebaikan versi yang kita tahu. Atau bahasanya gini, bisa nggak pinjam lisannya orang untuk menghadirkan kebaikan? Karena apa? Saya nggak punya ilmu untuk dakwah, saya nggak punya kekuatan untuk menyampaikan kebenaran. Tapi boleh misalnya dalam satu majelis kita pinjam lisannya Ustadz untuk menjawab pertanyaan kita, boleh. Atau misalnya saya susah nih ngomong sama suami saya boleh nggak ketemuin Ustadz sama suami saya? Boleh. Karena selama ini ternyata dia lakukan A, B, C, D, apa segala macam dan sebagainya. Tapi dia nggak sadar bahwa itu adalah kekeliruan. Itu saya butuh orang ketiga. Bahkan dalam Islam juga diperbolehkan untuk mengambil orang ketiga untuk mengislahkan. Seperti itu. Nah, contoh rukun bid'alim itu begini. Misalnya contoh gini. Kita pergi, kalau yang paling sering saya gunakan contoh itu orang-orang Bekasi yang naik bis ke Tanah Abang gitu ya. Tapi begitu sampai sana lupa ngitung macet. Kemudian begitu sampai sana ternyata sudah masuk azan duhur. Maka azan duhur begitu kumandang, ayo kita sholat dulu yuk. Tapi ada orang-orang yang zalim yang kemudian menggampangkan. Kan kita lagi safar. Entar aja ditarik sama asar. Entar aja. Lagi pula di Tanah Abang itu eskalator sama liftnya sering rusak untuk sampai ke lantai 5. Mau jalan kaki di eskalator sampai lantai 5. Nah, itu membuat orang menjadi, iya deh, ntar aja deh gitu. Tapi buat orang yang kokoh, buat orang yang betul-betul menjaga keistiqomahan, dia akan katakan bahwa mau liftnya rusak, nggak apa-apa pakai eskalator. Saya mau sholat dulu aja. Tapi ada orang yang kemudian mengganggu juga. Nanti nggak dapet loh barang yang kita cari. Soalnya ini hari Kamis biasanya kalau dari mana Tasik bordirannya bagus-bagus baru turun semua. Nanti kalah cepat sama orang dan seterusnya. Gitu. Buat orang yang teguh, kalau memang rezeki kita dapat. Pokoknya saya maunya sholat dulu. Nah, itu tarik-tarikan antara kepentingan orang yang mendahulukan kemunafikannya dengan orang yang mengokohkan ketaatannya. Itu contoh sederhananya seperti itu. Nah, bahwa kemudian kita ingin menghadirkan kebaikan bagi keluarga kita, ya sampaikan saja bahwa kemudian begini ya, para nabi saja tidak semua keluarganya ikut ya. Nabi Lut itu istrinya ngaco, gitu. Nabi Nuh anaknya ngaco, gitu. Tapi kalau kita lihat yang suami ngaco ada Firaunnya Asia, gitu. Artinya gini, tidak ada seperti yang Ustadz Tuli sering bilang, kalau kita berpatokan kepada Al-Quran, nggak ada yang ideal, nggak ada yang ideal. Mana ideal? Ada suami-suami ideal nggak ada. Gitu. Jadi ada bagian keluarga yang dikatakan bahwa ya istri kan tergantung suaminya. Enggak tergantung suami. Istri punya kesalehannya sendiri.
Buktinya tadi ada beberapa contoh tadi. Ibunda Asia bisa masuk surga padahal Firaunnya ahli neraka. Gitu. Suaminya Nabi Lut tapi istrinya ngaco. Gitu. Suami para nabi dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau kita perhatikan ya wajar saja setiap orang punya perjuangan terhadap kesolehannya masing-masing. Gitu. Termasuk saya. Gitu. Masih berjuang dengan kesalahan-kesalahan pribadi yang sifatnya kepengen dimaklumi gitu. Sementara orang di sekitar kita nggak bisa maklumin kesalahan kita manusiawi gitu. Kalau udah kesumat, wah udah setan ganggunya cepet banget. Maka tadi saya bilang, setan itu mendorong kepada perceraian, singgasananya paling besar. Gitu. Dan kisah itu sudah mutabar. Gitu. Dan jangan sampai kita masuk ke dalam bagian itu. Ini pagi ini ada yang mau konsul juga di saya. Mau ketemu katanya, mau nyadarin suaminya. Ya bismillah aja. Gitu. Jadi pahami bahwa ada kesalahan-kesalahan yang bisa dimaklumi, ya namanya juga manusia. Nggak ada yang istimewa, istiqomah. Nggak ada cacatnya, itu nggak mungkin. Tadi surat 41 ayat 6 sudah kita bahas. Gitu. Bahkan keistiqomahan yang kita inginkan juga enggak. Apakah orang yang rajin sholat malam kemudian akhlaknya jadi bagus? Enggak juga. Karena yang bisa menghadirkan itu apa namanya? Iya, benar nih Bu Dwi. Kalau kita berada di antara orang zalim, kekeh dengan kezalimannya, kita jauhi atau menghindar, segera say hi, tapi dianggap sok suci dan sok agamis. Iya, nggak apa-apa. Daripada sok kafir, gitu. Dibilang sok alim nggak apa-apa. Sok alim nggak apa-apa daripada lo sok kafir, gitu ya. Balikin aja kalau berani. Kalau enggak ya udah biarin aja moga kafirlah berlalu. Gitu. Jadi ketika kita paham bahwa karena kita juga penuh dengan kekurangan, ya udah benar yang tadi dia bilang. Jadi pengen terima kasih dengan ketidaksempurnaan seseorang karena di situ kita belajar alhamdulillah karena kita juga penuh dengan kekurangan. Tadi atau pernah di awal-awal yang masih ada Bu Arin, Dr. Arini masih gabung sama kita. Masih ingat nggak kajian saya tentang ada 2 kata-kata yang perlu kita ingat-ingat, yaitu yang pertama aku dengan semua kekuranganmu aku mencintaimu karena engkau sempurna untuk. Kalau ini memang jalan ke surga, saya ikhlas. Masih ingat itu? Bismillah, kita jalan. Gitu. Tendian mangga. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada 2 pertanyaan nih, Dek. Yang pertama, bagaimana sikap kita kalau umpama ada orang yang mengungkit kesalahan kita di masa lalu. Setiap orang kan pasti punya masa lalu yang jelek gitu. Terus sering diungkit-ungkit lagi. Kalau saya sih milih diem. Ya. Nggak bales, nggak apa. Udah diem aja gitu. Bagus. Apakah diam itu bagus gitu? Itu pertanyaan pertama. Baik. Yang kedua, ini udah mengenai safar. Kalau umpama itu kan ada kemudahan rukhsah gitu ya udah ya. Kalau kayak waktu saya umroh bulan Ramadan itu ada salah satu jamaahnya nggak puasa dan dengan tanpa rasa bersalah dia tuh makan depan kita yang puasa gitu. Kalau aku sih waktu dulu sering pulang kampung ke Jawa Timur gitu ya, selama aku mampu untuk puasa ya aku puasa gitu karena mampu kok karena udah terbiasa gitu. Maksudnya kita mendahulukan rukhsahnya itu atau tetap kalau kita kuat ya puasa aja gitu. Atau bisa juga dengan sholat kayak sholat qobliyah ba'diyah gitu Dek. Kayak teman saya ke Bandung aja dia bilang soalnya sayang kalau umpama di jama atau di qashar itu qobliyah ba'diyahnya nggak dapet gitu. Itu mana yang lebih bagus Dek? Baik. Bismillah. Assalamualaikum. Pertanyaan luar biasa nih. Kalau ada orang ngungkit-ngungkit kesalahan kita, apakah diam itu bagus? Bagus. Karena kalau kita ngomongin nanti malah salah. Begitu kita, oh ya udah kayak gitu, udah biar. Gitu. Bahwa kemudian dia ngungkit kesalahan-kesalahan kita, kalau bisa ngasih tahu, kasih tahu.
sesuatu yang kalau kita lakukan kesalahan itu kemudian diungkap sama orang, kata Rasulullah SAW, barang siapa menjaga aib saudaranya, maka dia akan dijaga aibnya sama Allah. Di akhirat nanti nggak akan diumbar kesalahan-kesalahan kita. Tapi barang siapa mengumbar atau ngungkit itu kesalahan, maka dia diukit sama Allah SWT. Itu bagiannya. Jadi diam itu bagus dalam konteks itu. Tapi adalah kondisi di mana ada orang yang kemudian nggak bisa dibungkam kecuali dilawan. Gitu. Kesalahan yang dia lakukan harus disampaikan. Kamu salah dan kamu nggak usah ngungkit-ngungkit itu. Itu kan udah dari kapan tahu. Saya udah berubah. Gitu. That was then, this is now. Ya, been there, done that. Atau bahasa saya kalau ketemu sama kawan-kawan itu, ya kelemben-kelemben, roti-roti, bien-bien, saiki-saiki. Jadi kalau apa namanya yang sudah terjadi ya udah biarin. Oh ya dulu ya memang saya begitu dulu cerita lama itu mah gitu. Ya, kemarin kita ngomongin soal tadian juga cihuy kan, istri saya juga cihuy gitu. Ya itu kan bagian dari masa lalu. Udah biarin. Gitu. Nah, terus iya Mbak Retno monggo. Baik, barakallah. Nah, bagian kemudian di mana safar apakah menjadi rukhsah untuk tidak sholat dan tidak saum, maka ini bagian yang kemudian ranahnya ranah khilafiyah. Ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa safar kita bukan hitungan jarak, tetapi seberapa safarnya kita. Mari kita kembali kepada zaman Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, dari Mekah ke Madinah sepekan. Ya, berangkat Senin nyampe Senin. Karena apa? Pakainya onta. Jaraknya 474 kilo. Sekarang pakai pesawat. Sekarang pakai Haramain. Gitu. Kereta cepat 2 jam nyampe. Gitu. Kita ke Bandung, jaraknya berapa? Bisa pakai bus setengah jam? Bisa. Gitu. Nah, kemudian ada bagian ini dihitung rukhsahnya berdasarkan jarak atau berdasarkan kenyamanan. Kalau ke Bandung jalan kaki atau naik kuda pakai keledai itu goyang-goyang sepanjang perjalanan, pantas nggak lapar? Pantas. Perlu nggak dipotong sholatnya? Pantas. Gitu. Maka hilang qobliyah ba'diyahnya, kita kerjakan hanya yang wajib-wajibnya saja. Karena apa? Sudah dikatakan bahwa Rasulullah SAW menyatakan as-safar nisful adab. Safar itu setengahnya adalah siksaan. Nah, kemudian ada yang mengatakan, tapi kan perjalanan kita dari Jakarta ke Bandung kan cuma setengah jam. Ngapain kita? Uang waktunya masih panjang, masih sayang untuk itu. Boleh aja silahkan. Tapi dengan berpatokan kepada jarak boleh juga. Jadi mana yang ingin dikerjakan, maka kita kembali kepada bagaimana kita melihat bahwa situasionalnya seperti apa. Jadi bukan permasalahan, oh ini jauh tapi dekat, dalam pengertian waktunya pendek. Kalau kita pakai kereta AC, pakai mobil nyaman gitu ya, pakai apa Volkswagen yang suspensinya Masya Allah Eropa itu ya, mobil-mobil Eropa, nyampe sana juga nggak capek, nggak lelah gitu. Maka masih pantaskah kita tidak puasa padahal perjuangannya nggak seberat Rasulullah SAW yang pakai onta, pakai keledai, kemudian nyampe sananya capek banget gitu, sepekan dalam perjalanan. Nah, berbeda dengan kondisi itu. Nah, kembali kepada apakah jarak yang dipakai ataukah kenyamanannya tadi. Gitu. Sebagian ulama lebih besar menyatakan perjalanannya panjang, bahwa kenyamanan itu soal yang lain lagi. Wallahu a'lam. Jadi kita boleh melakukan dua pendekatan. Dia mau begitu silakan dia lakukan itu. Tapi kita maunya ambil yang rukhsahnya berdasarkan jarak, nggak apa-apa juga. Yang penting kita mengerjakan sesuatu berdasarkan dalil yang kita pahami. Wallahu a'lam. So, Ya, jazakallah khairan. maka dari barakallah. Baik, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu kita sudahi. Ada lagi? Baik. Kita sudahi kajian pagi ini, sudah jam 7. Mudah-mudahan Allah SWT ridho atas apa yang kita
fahami dari ayat 12-nya Al-Baqarah dan bagian yang kemudian kita pahami sebagai istiqomah. Saya masih belum selesai dengan kiat-kiat istiqomahnya, insya Allah di pertemuan yang akan datang, jika masih ada waktu untuk kita membahas itu, kita akan penuhi lagi. Jadi berarti kita ukur sendiri, iya ukur sendiri itu dalam pengertian gini, kalau kayak tadi, Mekah Madinah itu 474 kilo, pakai bis capek, kalau pakai kereta cepat lebih cepat 2 jam. Lelah nggak kita? Tapi karena jaraknya ribuan kilo dari Indonesia, berarti kita safar hitungannya. Berarti bagaimana? Apakah kemudian sholat duhurnya sama asarnya kita jamak qashar? Sudah boleh, karena jaraknya sudah kita tentukan. Jadi ukurannya bukan kita mengukur sendiri, tetapi ketika kita tahu bahwa bagian ini agak sulit dilakukan. Ya. Misalnya anak pas nangis di jalan, mending maksudnya gimana tuh? Kalau misal anak buka mic teh, punten. Ya Maksudnya udah, gimana? aku kan Maksudnya udah gimana? nambah nanya ini. Ya jadi misalnya kan jaraknya kita bisa ukur nih gitu, masih bisa lah sholat misalnya dari Bandung ke Jakarta. Tapi di satu sisi ini anak tuh di jalan misalnya nangis aja sampai ke berhentinya pas mau sholatnya kayak gitu. Itu gimana udah? Ya udah tinggal ditarik aja. Masih sempat asar di Jakarta, maka duhurnya tarik asar. Oh berarti yang seperti itu boleh ya? Boleh, nggak ada masalah. Jadi Jadi misalnya berangkat ke Jakarta, bisa duhurnya tarik ke asar, atau asarnya tarik ke duhur, boleh. Atau dalam kondisi yang tadi malam, maghribnya tarik ke isya, atau isya tarik ke maghrib, boleh. Keduanya boleh, nggak ada masalah. Wallahu alam. Baik, kalau tidak ada lagi kita, masih ada Mbak Yani, silakan. Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak? Iya, Ude ini Ya. terkait sholat kalau misalkan sholat wajib itu dijamak dalam kondisi setiap hari gitu boleh nggak sih Ude? Kan masalahnya saya sendiri di sini satu bekerja, terus juga waktunya kadang lebih, kan saya jaga orang tua lebih harus intens ke dia gitu, sementara enggak pas di waktu sholat kadang harus urus dia kayak gitu. Nah itu gimana Ude? Boleh nggak dalam kondisi setiap hari? Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Profesi kita menyebabkan semuanya serba darurat. Ya, jadi perawat orang tua itu kan nggak gampang. Tapi begini, subuhnya nggak bisa disambung dengan duhur asar. Duhur asar tidak bisa disambung dengan maghrib isya. Jadi pisahkan setidaknya ada tiga waktu. Subuhnya sendiri, duhur asarnya di siang hari, boleh ditarik ke duhur, boleh ditarik ke asar. Karena sejatinya Mbak Yani ada di Hong Kong itu kan dalam konteks musafir. Jadi tentukan saja bahwa saya musafir, selama di sana kan dibolehkan nggak kita tetap menjamak qashar? Dibolehkan. Dalam kitab Al-Mughninya Imam Qatadah menyatakan dibolehkan seperti itu. Bahkan mau 10 tahun, mau berapapun dibolehkan menjamak qashar. Nah, tidak bolehnya adalah menggabung yang sholat malam dengan sholat yang siang. Jadi subuhnya harus bisa sholat zuhur, asarnya bisa sholat di siang hari, kemudian yang malamnya maghrib isyanya tidak boleh digabung menjadi satu waktu. Gitu ya Mbak Yani ya? Iya. Baik. Oh iya baik. Makasih Ude. Dengan senang hati, barakallah. Baik. Tadian masih ada lagi? Atau yang tadi belum dipencet? Baik. Pencet rupanya. Yang tadi udah. Oh siap. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi bisabil haq. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Kita sudahi dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas nama Ustaz Khalis dan saya pribadi undur diri dari kajian pagi ini. Mudah-mudahan Allah ridha atas apa yang kita bahas. Billahi bisabil haq. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.